Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saskia Ramadhani dengan NIM 184241033. Di sini saya akan membahas tentang 3 hal penting yang berhubungan dengan senyawa anorganik dalam kehidupan sehari-hari, yaitu berupa produk, lalu membahas tentang pencemaran lingkungan oleh limbah logam berat, dan teknik analisis menggunakan test kit. Langsung saja kita pada poin yang pertama, yaitu membahas tentang barang yang mengandung senyawa anorganik dalam kehidupan sehari-hari. Di sini saya mengambil 2 barang, yaitu aki dan juga pupuk. Baik, langsung saja. Di mana aki sendiri itu mengandung senyawa kimia, yaitu Pb sulfat yang terdiri dari kation Pb2+ dan SO4 2-min. Langsung saja pada senyawa kimia tersebut kita melakukan analisis pendahuluan terlebih dahulu. Tadi kan terdapat kation Pb2+. Analisis pendahuluannya dulu yaitu dilakukan organoleptis, di mana diperoleh tidak umumnya Pb itu tidak berwarna ataupun berwarna putih, lalu tidak berbau juga. Lalu Pb2+ sendiri tidak memiliki reaksi nyala api yang spesifik. Lalu ketika direaksikan dengan KWCU atau reaksi amalgam, Pb2+ tidak menghasilkan positif silver. Lalu ketika ditambah NaOH maka timbul endapan putih. Namun ketika ditambah NaOH berlebih maka endapan putih tersebut akan larut. Selanjutnya ditambah NH4OH maka akan timbul endapan putih yang tidak larut. Untuk larutannya sendiri, Pb2+ sendiri itu tidak larut. Namun ketika Pb itu berikatan dengan misalnya asetat, maka Pb asetat akan larut dalam air. Lalu setelah dilakukan uji pendahuluan, kita melakukan uji penggolongan, di mana Pb yang merupakan golongan 1, maka Pb akan mengendap ketika ditambahkan HCl. Lalu setelah penggolongan lanjut ke reaksi penetapan, di mana ketika Pb2+ ditambah larutan Ki, maka terbentuk PbI2 atau endapan kuning seperti pada gambar. Dan ketika Pb2+ ditambah kromat akan membentuk endapan Pb kromat berwarna kuning seperti pada gambar juga. Nah, selain mengandung Pb, aki juga mengandung anion sulfat. Nah, organoleptis sendiri dari sulfat yaitu umumnya sulfat itu berbentuk larutan bening atau tidak berbau. Lalu direaksikan dengan asam sulfat itu tidak terbentuk gelembung. Lalu bukan termasuk golongan asetat, dan ketika direaksikan oleh Beilstein juga tidak positif, nyala apinya tidak hijau. Lalu kelarutannya sendiri sulfat larut dalam air. Lalu untuk penggolongan sendiri sulfat termasuk golongan BaCl, di mana ketika ditambahkan BaCl akan terbentuk endapan Ba sulfat yang tidak larut dalam asam, terutama asam nitrat. Lalu setelah dilakukan penggolongan masuk ke penetapan, di mana sulfat ditambah Ba nitrat akan terbentuk endapan Ba sulfat, yaitu berbentuk endapan putih seperti pada gambar. Lalu ketika sulfat ditambahkan PbOAC atau Pb asetat maka terbentuk endapan Pb sulfat berwarna putih seperti pada gambar. Nah, selain tadi aki, saya juga mengambil sampel yaitu pupuk, di mana pupuk KNO3 mengandung senyawa kimia KNO3 seperti pada judulnya. Nah, KNO3 sendiri tersusun dari kation K+ dan anion NO3-, di mana kita akan menganalisis juga dimulai dari kation K+. Kation K+ sendiri organoleptisnya biasanya berbentuk larutan bening atau tidak berbau. Lalu ada nyala api yang spesifik berwarna ungu atau violet. Lalu ketika direaksikan dengan amalgam, dia tidak bereaksi atau negatif. Lalu ditambah NH4OH atau NaOH juga tidak membentuk endapan. Kelarutannya sendiri, K+ itu biasanya larut dalam air yang dingin dan larut pada asam. Lalu karena K+ merupakan golongan 5, maka dilakukan penggolongan di mana dia tidak mengendap oleh penambahan reagen apapun, jadi dia berbentuk filtrat karena dia golongan sisa. Lalu dilakukan reaksi penetapan di mana K+ ditambah asam bikrat akan terbentuk kristal spesifik yaitu kristal jarum seperti pada gambar. Dan ketika ditambah triple nitrit A dan triple nitrit B itu pada larutannya itu akan timbul endapan kristal warna biru hitam, jadi seperti noda.
Nah, selain terdiri dari kation K+, pupuk juga terdiri dari anion nitrat. Di mana kita juga melakukan uji organoleptis, di mana umumnya berwarna larutan bening dan tidak berbau. Lalu ketika ditambah H2SO4 itu tidak ada gelembung, bukan golongan asetat, dia termasuk sifat oksidator dan larut dalam air. Untuk penggolongannya sendiri, ketika dia termasuk oksidator, maka dia ketika ditambahkan difenilamin maka akan terbentuk larutan berwarna biru pada dinding tabungnya saat bekas kita meneteskan nitrat tersebut. Nah, lalu kita lanjut ke analisis pada reaksi penetapannya, yaitu nitrat ketika ditambah difenilamin akan terbentuk larutan biru tua atau coklat pada larutannya, dan pada dindingnya itu menyisakan larutan biru pekat. Lalu nitrat juga ditambah garam mor dan ditambah H2SO4 pekat pada lemari asam, dan dilakukan penambahan H2SO4-nya itu pada dinding tabung perlahan agar tidak merusak struktur cincinnya. Lalu ketika penambahan tersebut akan terbentuk brown ring atau cincin coklat seperti pada gambar. Nah, sekarang lanjut saja ke poin yang kedua, di mana kita akan menganalisis pencemaran sungai yang mengandung Pb2+ dan Fe2+ atau Fe3+. Seperti jurnal yang saya ambil. Nah, jurnal yang saya ambil itu menyatakan bahwa terdapat pencemaran sungai yang mengandung logam timbal ataupun besi. Jadi langsung saja kita menganalisis seperti yang saya lakukan analisis tadi, yaitu Pb kita melakukan organoleptis, diperoleh biasanya tidak berwarna ataupun berwarna putih, tidak berbau, tidak memiliki warna nyala api yang khas, bukan termasuk amalgam. Ketika ditambah NaOH akan timbul endapan putih, namun ketika ditambahkan NaOH berlebih akan larut endapannya, ditambah NH4OH akan terbentuk endapan putih yang sukar larut. Lalu kelarutannya sendiri biasanya larut dalam air ketika dia berikatan dengan asetat misalnya. Lalu untuk penggolongan dia termasuk golongan 1, dan reaksi penetapannya ditambah larutan Ki ataupun kromat maka akan menghasilkan endapan putih endapan kuning PBI atau PB kromat. Lalu pada jurnal juga menjelaskan kandungan selain Pb itu juga ada Fe. Nah, di sini dalam jurnal itu katanya mengandung kation Fe3+, di mana kita melakukan uji, yaitu pertama organoleptis. Fe3+ sendiri biasanya berbentuk larutan kuning coklat kemerah-bataan gitu. Lalu untuk baunya sendiri tidak ada bau yang spesifik, tidak ada nyala api yang spesifik, dan bukan termasuk golongan amalgam. Lalu ketika ditambah NH4OH dan NaOH terbentuk endapan FeOH 3 kali. Dan kelarutannya sendiri, Fe itu larut dalam asam dan sukar larut dalam air. Lalu untuk reaksi penetapannya sendiri, ketika Fe ditambah K4FeCN6 akan terbentuk larutan berwarna biru tua seperti pada gambar. Lalu ketika ditambah KCNS maka terbentuk larutan warna merah darah FeCNS seperti pada gambar juga. Nah, setelah kita menganalisis tentang kandungan limbah logam berat pada sungai, kita langsung lanjut ke poin yang ketiga, di mana kita akan membahas tentang test kit untuk mempermudah kita mengetahui kandungan suatu senyawa. Nah, test kit sendiri itu cara yang mudah dan murah dan mudah kita lakukan lah intinya, untuk kita agar bisa mengetahui suatu kandungan pada sampel tersebut, bisa secara kuantitatif ataupun kualitatif. Nah, namun pada jurnal yang saya baca ini itu dengan cara kualitatif, di mana latar belakangnya sendiri yaitu test kit Pb2+ dibuat untuk mendeteksi timbal dengan cara yang cepat. Nah, untuk prinsip kerjanya, di mana Pb2+ itu akan menyebabkan AUNP glukosa saling menggumpal, sehingga warnanya itu akan berubah dari yang awalnya merah menjadi ungu ataupun biru. Nah, untuk pembuatan test kitnya sendiri, yaitu kita akan membuat AUNP yang dibuat dari asam kloroaurat dan sodium sitrat, lalu ditambahkan glukosa dan diteteskan ke kertas, lalu dikeringkan menjadi strip uji.
Nah, cara penggunaannya yaitu kertas strip uji tadi yang sudah dikeringkan itu kan berwarna merah. Nah, lalu kita menyiapkan sampel berupa larutan. Sampelnya itu diteteskan pada strip kertas yang sudah dikeringkan tadi. Lalu kita tunggu beberapa saat hingga terjadi perubahan warna. Di mana hasilnya jika strip itu berubah warna jadi yang awalnya merah menjadi ungu atau biru, maka sampel tersebut positif mengandung Pb2+. Begitu. Baik, mungkin sekian pemaparan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.